पता नहीं है नहीं हाँ? मतलब वो इतना ट्रैवल करते हैं ना दिल्ला। आई होप लाइक इट। सुनो पाजी, बहुत वैरायटियां हैं मेरे पास ऐसी फैमिली। कौन होते जी? अरे इधर ही हूँ. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film Bollywood yang berjudul Hamdo Hamaredo. Film ini disutradari oleh Dinesh Vilhan dan diperankan oleh Rajkumar Rao sebagai Dhruv dan Kriti Sanu sebagai Anya. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pemuda yang bernama Dhruv dalam membentuk keluarga yang dia inginkan. Bagaimana keseruan Dhruv dalam perjuangannya? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Cerita dibuka dengan latar kehidupan Dhruv kecil. Dhruv merupakan anak yatim piatu yang harus menghidupi kehidupannya sendiri dengan menjadi pelayan di salah satu kedai makanan. Kedai itu dimiliki seorang laki-laki yang bernama Purushottam. Saat itu ada satu pelanggan, dia seorang perempuan. Dia memberi tip yang cukup banyak kepada Dhruv. Dan perempuan itu menyarankan mengganti namanya yang sebelumnya Balprim menjadi nama yang dia inginkan. Cerita berlanjut di masa dewasa Dhruv. Saat ini Dhruv sedang menghadiri acara peluncuran salah satu produk VR terbarunya. Di acara itu, dia bertemu seorang perempuan. Namun, perempuan itu justru mengiranya sebagai pesulap yang harusnya tampil di acara itu. Dan Dhruv memperkenalkan dirinya sebagai pemilik produk yang akan dia luncurkan. Perempuan itu memperkenalkan namanya sebagai Anya, seorang freelance blogger, dan dia ingin mewawancarai Dhruv. Namun, Dhruv bersikap acuh dan justru membuat Anya kesal. Setelah beberapa pekerjaannya, Dhruv pergi bersama temannya yang bernama Santi untuk menikmati malamnya. Dan mereka pergi untuk membeli beberapa es krim di suatu kedai. Di tempat itu, Dhruv kembali bertemu Anya dan keluarganya. Dhruv bersikap lebih ramah untuk mengesankan Anya dan keluarganya. Dan sejak saat itu, Dhruv mulai menyukai Anya dan dia mulai mengikuti kegiatan Anya di sosial media. Kita beralih ke keluarga Anya. Anya yang saat itu berusaha dikenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Sangkit oleh ayahnya, dia mengacuhkan hal tersebut dan pergi untuk bekerja. Dalam perjalanan, Anya bertemu dengan Dhruv yang sedang mengajar anak jalanan. Dari pertemuan itu, hubungan antara Dhruv dan Anya semakin dekat dan mereka banyak menghabiskan waktu bersama berdua. Di suatu kesempatan, Anya bercerita tentang keinginannya untuk menikah dengan seorang yang memiliki keluarga yang manis dan anjing yang lucu. Dan Anya menanyakan tentang keluarga Dhruv. Dhruv yang bingung memilih untuk berbohong dan mengatakan jika orang tuanya senang berpergian dan jarang di rumah. Anya mengajak Dhruv ke kuil untuk merayakan anniversary dan kematian orang tuanya. Dia bercerita bahwa orang tua yang ada bersamanya saat ini adalah paman dan bibinya, dan orang tuanya meninggal karena kebakaran yang terjadi di gedung bioskop. Malam harinya, Dhruv menceritakan perasaannya kepada Santi, dan Santi memaksanya untuk segera menghubungi Anya untuk menyatakan perasaannya. Dhruv menelpon Anya dan mengajaknya bertemu besok. Sayangnya, Anya tidak bisa, dan justru mengatakan bahwa besok dia akan bertemu laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya Dhruv pergi ke rumah Anya dan diam-diam dia memberikan hadiah kepada Anya. Malam harinya, Anya membuka hadiah tersebut dan di dalamnya ternyata sebuah VR. Dalam VR tersebut, Dhruv melamar Anya dengan menampilkan video pernikahan seseorang. Yeah,
Love you. Please. Keesokan paginya, Anya datang dan langsung mencium Dhruv, tanda dia menerima lamaran Dhruv. Dan Anya menyuruh Dhruv membawa keluarganya untuk bertemu keluarga Anya. Dhruv yang mengetahui keinginan Anya untuk bertemu orang tuanya, bingung, dan dia memutuskan untuk membuat keluarganya sendiri. Dia dan Santi pergi ke biro perjodohan Sadiram untuk mencarikannya orang tua palsu. Banyak pilihan yang diberikan Sadiram, namun tak ada satupun yang cocok dengan apa yang diinginkan Dhruv. Dalam tidurnya, Dhruv mengingat paman Purushottam yang memperkerjakannya ketika dia kecil. Dia pergi mencarinya untuk menjadikan ayah. Dia menyampaikan maksudnya datang untuk menjadikan Purushottam ayah palsu. Namun Purushottam menolak. Di tengah perbincangan, Santi menemukan foto seorang perempuan yang ternyata orang itu adalah cinta pertama Purushottam yang bernama Dipti Kashyap. Segera, Dhruv pergi ke rumah Dipti untuk menyampaikan maksudnya. Dan lagi-lagi dia ditolak. Dipti semakin marah ketika Dhruv menyebut nama Purushottam dan mengusurnya keluar. Namun, Dhruv tidak menyerah dan terus meyakinkan Dipti dengan mengingatkan masa lalunya. Bahwa Dhruv adalah anak yang dulu pernah dia beri tip dan telah merubah namanya karena dia. Dengan alasan itu, Dipti luluh dan setuju untuk menjadi ibu palsunya. Mereka segera pergi ke rumah Purushottam untuk menjemputnya. Dan Purushottam sangat senang karena bisa bertemu dengan Dipti lagi. Hari pertemuan antara keluarga Dhruv dan Anya tiba. Purushottam mulai mengoceh hal-hal aneh dan terkadang keceplosan tentang dirinya sendiri. Kejadian mulai kacau ketika Purushottam mabuk. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan justru mengacau dengan melamar Dipti di depan orang tuanya. मैं तुम्हारा पापा नहीं। सरप्राइज खराब नहीं करेंगे अंकल हम? आज मैं Dan pertemuan itu benar-benar kacau. Di perjalanan, Dhruv sangat marah dan Dipti meyakinkan Dhruv bahwa mereka akan memperbaikinya dan Purushottam berjanji untuk tidak minum lagi. Keluarga Anya meminta untuk bertemu lagi dengan datang di rumah Dhruv dan keluarganya. Dhruv dan kawan-kawannya mulai mempersiapkan dengan merubah rumah Dhruv menjadi rumah dengan suasana keluarga. Di kantor, Dhruv harus menghadapi permasalahan terkait penurunan penjualan produk yang baru dia luncurkan. Dan di rumah, tiba-tiba keluargaannya datang. Dan lagi-lagi, Purushottam mulai mengoceh tidak karuan. Anya bertanya tentang pertemuan antara Dipti dan Purushottam. Dipti bercerita bahwa mereka berdua kawin lari dan untungnya pernikahan mereka disetujui dengan orang tua mereka. Setelah perbincangan itu, pertemuan berjalan lancar. Anya tinggal di rumah Dhruv untuk lebih mengenal keluarga Dhruv. Purushottam bercerita tentang keinginannya untuk menikahi Dipti kepada Dhruv. Namun tiba-tiba Anya datang dan harus berpura-pura bahwa mereka berbicara tentang anniversary pernikahan mereka. Anya sangat semangat akan hal itu, dan dia memohon untuk mengatur perayaan itu. Hubungan keluarga ini semakin dekat antara satu sama lain, termasuk Dipti dan Purushottam. Dan saat ini, Dhruv merasakan memiliki keluarga yang utuh. Dari apa yang dirasakan, Dhruv memiliki ide baru untuk meningkatkan penjualan produknya dengan tema keluarga. Dipti datang ke kantor Dhruv untuk membawakannya makanan. Dia bercerita bahwa hubungannya dengan anaknya tidak baik karena dia dan suaminya menolak merestui anaknya untuk menikah dan anaknya memutuskan kawin lari dan meninggalkan orang tuanya. Dipti sudah menganggap Dhruv sebagai anaknya sendiri, begitupun sebaliknya. Keluarga Dhruv dan Anya kembali bertemu untuk membicarakan pernikahan, dan orang tua Anya meminta Dhruv untuk mengundang seluruh keluarganya, dan hal itu benar-benar membuat Dhruv kebingungan. Hari pernikahan tiba. Tanpa diduga, Santi membawa saudara palsu untuk Dhruv dari perjodohan Sadiram. Orang-orang yang dibawa Santi mulai mengoceh hal-hal konyol dan mengancam kelancaran pernikahan.
Prosesi pernikahan dimulai dengan bertunangan. Dilanjut dengan beberapa penampilan keluarga di malam hari. Di tengah perayaan, tiba-tiba Purushottam menghilang. Dia tidak sanggup melanjutkan ini karena dia merasa bersalah kepada Dipti. Saat itu dia meninggalkan Dipti di kereta dan justru tidak melanjutkan kawin lari yang mereka rencanakan. Namun Dipti meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan semua demi Dhruv. Tiba saat penampilan orang tua Dhruv. Mereka bersiap di ruang ganti. Tiba-tiba datang Sadiram. Dia menanyakan terkait peran palsu dan bayaran yang diterima Dipti dan Purushottam. Perbincangan mereka terdengar oleh seluruh tamu karena ada seorang anak kecil masuk membawa mikrofon di ruangan itu. Keluarga Anya dan para tamu kaget mendengar hal tersebut. Ayah Anya sangat marah atas apa yang dilakukan Dhruv dan keluarganya. कौन है आप लोग? को फर्क पड़ता है, सोसाइटी को फर्क पड़ता है और मुझ Dhruv berusaha meyakinkan Anya bahwa dia sangat mencintai Anya. Namun Anya menyesalkan perbuatan yang Dhruv lakukan dan mereka pergi meninggalkan Dhruv dan keluarganya. Setelah kejadian itu, Dhruv lebih banyak menghabiskan waktu sendiri dan untuk Anya dia menyetujui perjodohannya dengan Sangkit. Setelah beberapa waktu, orang tua palsu Dhruv datang untuk meminta maaf kepada orang tua Anya. Namun mereka justru mendapati kenyataan bahwa Anya akan menikah. Di malam harinya, adik dari Anya berusaha meyakinkan Anya atas pilihannya. Apakah Anya akan memilih keluarga yang sudah ada atau memilih keluarga yang dibuat Dhruv khusus untuknya? Keesokan paginya, Anya menemui Dhruv dan meminta untuk menikah dengannya. Dan akhirnya pernikahan antara Dhruv dan Anya terjadi dengan dihadiri keluarga Dhruv yang sesungguhnya, yaitu para tetangga dan anak-anak yang diajar. Oke, sekian cerita tentang Dhruv dan keluarganya. Sampai bertemu dan cerita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.